Selamat malam saudara, terima kasih Anda menyaksikan Televisi Republik Indonesia Media Pemersatu Bangsa kali ini dalam program Indonesia Bicara. Dan seperti pada episode sebelumnya, tentu saja Indonesia Bicara hadir untuk mengangkat dan mengulas lebih jauh terkait isu-isu yang tengah ramai dan masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Salah satunya seperti tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, Indonesia Bicara akan berbicara tentang isu reshuffle kabinet pasca diunggahnya video kemarahan Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Negara pada 28 Juni 2020. Dan untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini dua narasumber yang akan menemani saya berbincang terkait seberapa penting peluang reshuffle kabinet ini di tengah pandemi COVID-19. Saya perkenalkan satu persatu. Dan yang pertama ada Pak Adi Prayitno selaku pengamat politik. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu meski di tengah pandemi. Kabar baik ya Pak Adi? Sejauh ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Pak Adi. Amin. Dan yang selanjutnya juga ada Pak Henry Satrio selaku pendiri lembaga survei Kedai Kopi. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat ya. Selama 3 bulan terakhir Luar sehat biasa. selalu ya Pak ya? Sehat dan berat badan nambah ini. Nah itu juga keluhan banyak masyarakat umum juga Pak Henry sebetulnya. Dan nantinya juga akan bergabung bersama kita melalui layanan Zoom. Ada Pak Ali Muhtar Ngabalin, perwakilan dari tenaga ahli kantor staf Presiden. Namun sayangnya saat ini kami belum terhubung dan kita akan mengulas juga lebih banyak lagi tentang isu ini dengan beliau. Dan untuk membahasnya lebih jauh, tentu saja kita akan menyaksikan terlebih dahulu kembali video kemarahan Presiden Jokowi yang ramai diperbincangkan saat ini. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan, suasana krisis. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Ya, itu dia video dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, tepatnya yang disampaikan di rapat terbatas pada 18 Juni 2020. Dan ini cukup panjang juga Pak Henry dan juga Pak Adi videonya ya, yang memperlihatkan seberapa geram atau kecewanya Presiden Jokowi. Saya ingin bertanya ke Pak Henry dulu terkait dengan hasil survei kepuasan masyarakat sendiri terhadap kinerja pemerintah saat ini. Apakah itu memang juga menjadi alasan Pak Presiden Joko Widodo sampai menyatakan bahwa ini layak untuk menjadi alasan kemarahan saya dan memberikan sikap kecewa
Ya jelas sekali Presiden kecewa terhadap apa yang terjadi saat ini terhadap kinerja menteri-menterinya. Ya. Pak Jokowi ini kan sebetulnya presiden yang cukup sederhana menilai result sebuah pembangunan dari para menterinya. Beliau ini sangat tangible. Jadi hasil pembangunan itu harus yang bisa dilihat, disentuh, dirasa. Sehingga dia bisa pamerkan ke masyarakat. Ini loh hasilnya jalan tol, ini loh hasilnya pembangunan, ada bendungan dan lain-lain. Tapi selama COVID-19 ini sulit sekali beliau menunjukkan hasil pembangunan dari para menterinya. Kartu prakerja akhirnya mendapat peringatan dari KPK misalnya. Padahal itu hal yang dari awal kampanye dia bangga-banggakan. Kemudian penanganan COVID-19 itu demikian pula, sama hasilnya. Banyak masih yang meninggal, tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal. Jadi korbannya juga terus bertambah. Jadi beliau gelisah sekali nampaknya, bahkan secara politik tidak nyaman selama COVID. Ada berbagai demonstrasi, ada kemudian tarik ulur mengenai undang-undang. Beberapa undang-undang dianggap curi-curi selama masa COVID-19, undang-undang minerba dan lain-lain. Belum lagi ada RUU HIP yang pasti mengganggu presiden. Jadi kegelisahan-kegelisahan ini kemudian disampaikan. Tapi kita harus hati-hati juga melihat kegelisahan ini. Jangan sampai kemudian kita salah menilai. Misalnya pada saat presiden menyinggung tentang anggaran Kementerian Kesehatan yang baru terserap kecil, itu saya rasa bukan ansih kemarahan terhadap Kementerian Kesehatan saja. Bisa saja beliau marah juga terhadap Menko-nya karena tidak memperhatikan serapan anggaran itu, dan kemudian beberapa kementerian yang terkait dengan anggaran, siapa Kementerian Keuangan misalnya. Jadi saya melihatnya cukup komprehensif di sana. Penanganan COVID, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya, itu sama sekali tidak ada hal-hal yang terdengar ke publik, misalnya. Kemudian beberapa kementerian juga saya lihat turun. Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahkan tidak muncul pada saat kisruh PPDB di Jakarta yang tentang usia misalnya. Sama sekali nggak muncul. Justru harusnya menteri yang memegang peraturan itu, Menteri Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu harusnya muncul menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa kementerian justru yang bekerja dalam silence. Misalnya Menristek yang saat ini sedang membuat vaksin misalnya. Nah, ini belum bisa dibanggakan karena ini lagi proses juga. Kalau vaksinnya udah ada gitu ya, dia bisa tunjukkan. Jadi pada saat beliau gelisah, saya menilainya ada dua hal yang membuat beliau gelisah. Yang pertama, nggak ada yang bisa dibanggakan kepada rakyatnya. Terus kemudian yang kedua, kalau dari hasil survei kedai kopi, pemerintah daerah dianggap lebih berhasil menangani COVID ketimbang pemerintah pusat. Dan pasti presiden gelisah sekali karena baru di era COVID ini terbuka koordinasi antara daerah dan pusat itu terganggu. Bagaimana daerah terang-terangan menantang kebijakan menteri misalnya. Itu kan mengganggu sekali. Walaupun kita ada otonomi daerah, tapi koordinasi antara pusat dan daerah itu harus tetap terjadi. Dan Pak Jokowi pasti gelisah betul melihat ada beberapa daerah yang berani atau berseberangan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Kan beliau juga aslinya pemimpin daerah dan saya yakin selama beliau memimpin daerah belum pernah beliau bertentangan dengan pemerintah pusat. Baru kali ini pada saat beliau menjadi presiden ada pemerintahan daerah yang tidak sesuai atau tidak setuju kebijakannya dengan para menteri-menterinya. Pasti beliau gelisah sekali. Jadi wajar menurut saya marah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau saya pribadi, ini marahnya nggak pakai teks nih. Walaupun kalau kita lihat media sosial, ini kok marahnya pakai teks. Saya rasa itu serius itu marahnya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena getaran-getaran dan aura mukanya benar-benar marah itu. Mungkin teks itu contekan angka lah. Soal teks, apa tapi poin-poinnya gitu. Pak Henry, tapi sebelum kita lanjutkan soal teks marah itu, kita akan break dulu. Istirahat sejenak sembari menunggu Pak Ali Ngabalin juga untuk bergabung bersama kita. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Happy Sama. Dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Dan kali ini masih membahas terkait isu reshuffle kabinet. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adi Praitno dan juga Pak Henry Satrio. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Pak Ali Muhtar Ngabalin selaku tenaga ahli kantor staf Presiden. Assalamualaikum Pak Ali Ngabalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ngabalin? Kabar baik. Kabar baik ya Pak ya? Apa kabar semuanya? Baik, tapi sebelum saya mendengarkan tanggapan dari Pak Ngabalin terkait dengan tema kita malam ini, Pak Ngabalin, saya mohon izin melanjutkan lagi pertanyaan saya sebelumnya dengan Pak Henry. Tadi sudah disampaikan bahwa kemarahan Presiden ini justru bukan karena teks, ini murni dari sikap kekecewaan Presiden terhadap kinerja kabinetnya. Tapi saya juga mau fokus kepada tekanan yang diberikan masyarakat ini sampai Presiden bersikap marah di video itu. Ya, karena pasti Presiden juga memperhatikan hasil-hasil lembaga survei tentang kenyamanan atau kepuasan publik. Dan kan Pak Jokowi juga salah satu kelebihan beliau adalah dia turun ke lapangan. Bertanya langsung ke masyarakat, berdialog ke masyarakat. Pasti Presiden mendapat masukan langsung dari masyarakat betapa sulitnya hidup di masa COVID. Nah ini beliau sampaikan ke para menterinya, makanya berkali-kali dia katakan harus extraordinary. Memang, saya berkali-kali mengatakan, Pak Jokowi membentuk kabinet ini kan pada masa normal. Pada saat krisis, pada saat pandemi, ini harusnya memang dipilih menteri-menteri yang bisa bekerja di masa krisis, masa pandemi. Winston Churchill dulu melakukan itu kok. Selama Perang Dunia Kedua, dia ganti kabinetnya dengan menteri-menteri yang bisa bekerja dalam kondisi situasi perang. Begitu Inggris menang, diganti lagi menterinya. Gitu. Jadi, mau saya, dalam sejarah, nggak ada itu prestasi menteri yang dinilai. Yang ada itu prestasi presiden. Jadi kalau menurut saya presiden mau ganti menterinya juga nggak apa-apa. Walaupun saya yakin presiden inginnya masyarakat saat ini tenang. Sehingga kinerja para menteri tidak terganggu. Apalagi kan sebetulnya presiden sudah berbaik hati waktu itu. 10 hari dikasih jeda dari marah-marah sampai kemudian disampaikan ke publik. 10 hari ini bisa saja untuk memperlihatkan atau menunggu kinerja menterinya ada perubahan kan di 10 hari ini. Gitu. Begitu nggak ada perubahan dikeluarin atau memang selama 10 hari beliau menyelesaikan pekerjaan rumah politiknya. Keliling ke ketua umum parpol, kemungkinan besar akan ada penyegaran atau akan ada perombakan. Tapi apapun itu menurut saya sekarang Mbak Ida, Presiden kan bukan kali ini aja marah-marah ke menterinya. Sering kita dengar. Nah, yang kita tunggu adalah bagaimana nanti implementasi atau kelanjutan dari kemarahan ini. Dari sisi menteri ada perbaikan atau tidak? Dari presiden akan apa setelah itu? Akan ada penyegaran kah? Atau akan ada perombakan kah?
Atau ya begini saja sambil percaya kepada menterinya bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan yang baik. Ya, menuntaskan tentu harapan dari Ya. Presiden dari video itu. Nah, untuk mendengarkan juga lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama Pak Ali Ngabalin dan kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari orang dalam istana. Pak Ngabalin, Ya. jadi seperti apa Ya. sebenarnya Pak mana dari video kemarahan Presiden yang diunggah beberapa waktu lalu ini? Betulkah sekecewa itukah Presiden terhadap kinerja kabinetnya dan seberapa urgen reshuffle ini dilakukan di tengah pandemi, Pak Ngabalin? Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Mas Henry, terima kasih untuk Mbak Diah dan siapa lagi narsum yang satu, Mbak? Pak Mohon Henry, maaf. Pak Henry dan Pak Adi. Pak Adi, ya terima kasih untuk semuanya tanpa terkecuali. Saya senang dan bangga bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua dan alhamdulillah bisa malam ini juga kita berdialog. Yang paling penting dari dialog kita dengan tema ini adalah satu kesadaran yang komprehensif tentang tugas, fungsi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Karena itu ketika kita membicarakan tentang reshuffle kabinet atau perombakan kabinet terkait dengan teguran keras yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada para menteri atau di sidang kabinet, itu adalah saya pikir hal yang bukan baru pertama kali terjadi bagi Presiden. Presiden kalau hendak melakukan perubahan terhadap perombakan kabinetnya. Karena itulah maka satu pendidikan terpenting kepada publik adalah bahwa Presiden memiliki hak prerogatif ya, yang diatur di dalam ketentuan undang-undang, dan kita tunggu ya paling tidak bahwa teguran itu akan memberikan satu peringatan khusus kepada para menteri agar tentu saja beliau menghendaki agar bisa melakukan langkah-langkah dan tugas-tugas yang extraordinary. Jadi tidak boleh linear saja, tetapi memang harus ada tugas-tugas dan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan harus berani. Dalam situasi seperti hari ini, semua regulasi sudah dibuat. Kita tahu dengan diterbitkannya, ya, disahkannya atau disetujui oleh DPR tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 kemarin, kemudian juga dilakukan refocusing terhadap anggaran pendapatan belanja negara. Tidak ada lain adalah memberikan satu kekuatan hukum, kekuatan terkait dengan regulasi yang ada untuk kepentingan pengambilan kebijakan-kebijakan di masa pandemi ini. Saya ingin juga mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kan kita tahu semua bahwa itu adalah hak subjektivitas yang dimiliki oleh Presiden, sehingga Presiden ingin mengatakan bahwa apa yang harus dikhawatirkan kalau dalam mengambil keputusan. Harus berani, harus extraordinary, melakukan kegiatan, kebijakan yang benar-benar bisa mendatangkan manfaat. Karena Presiden menegaskan bahwa masyarakat itu dalam keadaan susah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan begitu, maka upaya-upaya dan langkah-langkah yang hendak dilakukan oleh para menteri, para pimpinan, kementerian, lembaga yang ada di kabinet beliau ini benar-benar bisa memberikan satu konsentrasi full dan jangan pernah ragu karena semua regulasinya dipersiapkan. Yang paling terpenting dari apa yang beliau sampaikan kemarin itu, kita tahu bahwa jangan sampai masyarakat itu sudah dalam penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai bebannya luar semakin keras, baru kita datang menolong. Tidak punya manfaat apa-apa. Jadi harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary dan terus dan cepat untuk bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat. Saya kira itu, Mbak Diah. Iya, Pak Ngabalin, marah-marah dan teguran itu biasa, tapi yang tidak biasa itu adalah ancaman reshuffle, bahkan ada pembubaran lembaga juga sempat yang disinggung oleh Presiden dalam video itu. Nah, Pak Ngabalin, yang menjadi pertanyaan dan sudah bergulir ini bolanya adalah reshuffle di tengah pandemi itu mungkinkah? Kemudian sudah ada juga saling tunjuk-menunjuk tentang siapa-siapa saja nih yang terancam digantikan dan memungkinkan untuk menggantikan posisi ini.
Seperti itu Pak Ngabalin. Ya, saya mau bilang bahwa dalam masa apa saja kalau presiden mau pasti bisa terjadi. Tapi yang paling inti kan bukan ancaman. Presiden kan tidak pernah memberikan ancaman, ya, memberikan teguran. Kalau dalam posisi terkait dengan sampai pikiran beliau kemana-mana, apakah dalam hal perombakan kabinet, atau harus menerbitkan perpres baru lagi, atau membubarkan satu lembaga yang ada di bawah pemerintahan beliau, saya kira itu normal. Artinya apa yang mau saya bilang bahwa substansi dari teguran keras itu adalah tadi benar sekali Mas Henry, terima kasih banyak. Ini kawan saya, sahabat saya, sekaligus banyak ilmu saya ambil dari beliau selama pergaulan saya sama beliau. Itu kan substansi dan materi yang beliau sampaikan itu adalah bagaimana bisa para pembantunya, para anggota kabinet itu melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan extraordinary. Jangan takut, ya, penyerapan anggarannya, ya, ini juga sekaligus saya klarifikasi ke banyak pihak, ya. Presiden itu menyebutkan anggaran bidang kesehatan. Jadi Pak Presiden tidak menunjuk Menteri Kesehatannya. Tapi Menteri Kesehatan adalah salah satu di antara bidang kesehatan yang harus alokasi anggarannya baru terserap sekian, 1,53%. Jadi banyak yang menyebarkan berita bohong, nyinyir, macam-macam, para tokoh, para orang-orang yang punya ilmu, tapi hati dan pikirannya suka menyebarkan berita-berita bohong dan penuh nyinyir, ya. Dipahami, didengar pidatonya baik-baik supaya jangan Anda menyebarkan berita yang penuh dengan kebohongan, membakar-bakar, memanasi rakyat. Jadi substansi yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah bagaimana agar dana yang ada itu bisa benar-benar terserap. Dana kesehatan, dana ekonomi, bansos, dan lain-lain sebagainya. Terserap di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu menurut laporan yang sampai kepada Bapak Presiden itu sedang menunggu pertolongan dari pemerintah. Kenapa belum turun-turun pertolongan? Kenapa kita tidak melakukan masyarakat, Pak Ngabalin, bahwa sebenarnya pemerintah tidak diam di tengah pandemi COVID-19? Iya, itu yang saya mau bilang. Karena, coba Mbak Oke, tapi Pak Ngabalin, sebelumnya kita break dulu, istirahat dulu sebelum kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Baik. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, Televisi Republik Indonesia, dan kita masih membahas terkait isu reshuffle kabinet saat ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sebelum kembali ke Pak Ali Ngabalin, kembali kita akan menyapa dulu Pak Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Ya, ini akan memberikan kita gambaran tentang amatan politiknya terkait dengan isu reshuffle ini. Itu seberapa penting sih di tengah pandemi menurut pengamatan Pak Adi? Reshuffle, ada corona nggak corona pasti dilakukan Presiden kalau melihat kinerja menterinya nggak maksimal. Kalau kita yang melihat jauh kemarahan Presiden ini kan maknanya banyak. Spekulasi terjadi di mana-mana. Kalau Bang Ngabalin ini sebagai satu lecutan agar menteri itu bisa maksimal, extraordinary di tengah keterbatasan. Orang seperti kita yang tidak tahu betul dapurnya Presiden seperti apa, mungkin ini adalah satu instrumen atau semacam prakondisi untuk melakukan reshuffle.
Kan itu yang kemudian terjadi spekulasi belakangan. Kalau saya secara pribadi, ingin saya sebutkan bahwa kemarahan presiden ini cukup bisa dipahami. Satu, presiden sudah memberikan segala-galanya kepada menteri untuk melakukan berbagai inovasi manuver di tengah pandemi corona untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, kemudahannya adalah presiden juga mempermudah regulasi. Sudah nantang kepada menterinya, ingin bikin perpu, perpres, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu pertanyaannya apa? Di tengah kemudahan semacam ini, kenapa menterinya kok alon-alon asal kelakon? Kenapa menterinya hanya santuy-santuy saja? Sementara presiden, dia ini larinya cepat dengan speed yang cukup luar biasa. Sementara running menterinya itu lambat. Disinilah kemudian muara presiden menjadi luar biasa kemarahannya. Dalam konteks inilah saya kira kita juga melihat betapa Jokowi dalam intimidasinya ini, bagi saya ini bukan kemarahan, tapi intimidasi kepada menterinya. Kalau dalam rentang waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, tidak ada perbaikan yang secara maksimal, saya kira presiden akan melakukan reshuffle. Paling telat adalah Oktober, ketika kabinet ini sudah genap 1 tahun, atau paling telat lagi akhir tahun, di bulan Desember. Itu bisa saja terwujud. Betul. Dalam waktu dekat. Kalau kita yang melihat dari jauh sekali lagi ingin menegaskan kemarahan presiden tidak akan ada artinya kalau tak ada reshuffle. Karena dalam pandemi semacam ini siapapun menterinya agak susah untuk melakukan manuver sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya ingin Jokowi tunjukkan kepada publik bahwa dia adalah punya the dream team menteri yang bisa melakukan apa saja untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang terkait dengan corona. Nah ini yang saya kira menariknya di situ. Persoalan reshuffle atau tidak itu urusan Jokowi dan Allah yang tahu persisnya. Ya. Tapi kalau melihat kecenderungan publik, reshuffle perlu dilakukan. Meski tidak banyak, tapi perlu untuk hal-hal yang sebenarnya menyasar langsung persoalan yang terkait dengan corona. Itu satu. Yang kedua, reshuffle ini tentu saja bukan didasarkan pada sentimen publik. Sebagai preferensi boleh, tapi yang paling tahu persoalan yang sesungguhnya ini adalah Pak Jokowi. Karena dia sudah bisa mengukur, mengevaluasi kerja-kerja kementerian, apa yang bisa dibanggakan dan apa bisa yang dievaluasi. Ini yang kemudian belakangan tarik ulurnya di mana letak urgensi melakukan reshuffle begitu. Kalau pakai sentimen publik, ya tentu penting ya, tapi kan Pak Jokowi yang sangat membutuhkan bagaimana para menterinya ini ke depan bisa diandalkan atau tidak. Dan sekali lagi, sentimen publik itu seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial. Apa yang ramai di medsos itu belum tentu terjadi. Karena saya baca semua menterinya Pak Jokowi ini tidak aktif di medsos. Ada yang memang aktif bekerja misalnya, tapi tidak diramaikan di medsos, tapi capaiannya luar biasa. Misalnya soal Menteri KKP, kalau nggak keliru Bang Ngabalin di situ tuh. KKP itu yang ramai soal impor lobster. Kalau mau jujur, pakai logika ekspor, siapapun pasti untung, negara untung, nelayan untung dan seterusnya. Tapi karena menterinya nggak main medsos, seakan-akan soal ekspor ini jadi ramai, dianggap tidak bekerja. Hasil survei beberapa teman-teman katanya itu mengecewakan. Padahal kinerja Pak Edi ini dipuji oleh presiden, dipuji oleh istana. Nah ini yang saya bilang, artinya memutuskan reshuffle based on kecenderungan publik yang didasarkan opini betul memang, tapi itu bukan preferensi satu-satunya. Yang dilihat adalah kerja nyata. Contoh-contoh lain yang sebenarnya begitu banyak yang bisa dihembuskan ke publik. Misalnya sekarang Menteri Pendidikan, apa yang bisa dilakukan? Padahal visionnya di situ. Kuliah online, kuliah daring. Sekarang banyak yang ngeluh soal kuota yang ngadat. Mahasiswa saya ratusan, kuliahnya tersendat gara-gara itu, tapi tidak ada manuver. Misalnya menggratiskan internet untuk siswa dan mahasiswa, tapi itu tidak dilakukan. Padahal sekali lagi dananya ada. Kalau kita melihat pidatonya presiden, ataupun kementerian lainnya yang tidak pernah dihebohkan, soal pelarungan ABK di sebuah kapal asing, itu melukai perasaan kita. Ramai. Sekali lagi, banyak menteri yang tidak concern di medsos, ada juga yang main di medsos. Ini yang kemudian membuat kenapa presiden itu agak sedikit maju mundur kira-kira. Kalau terjadi reshuffle, menteri apa yang harus dilakukan atau tidak? Itu akan menjadi evaluasi lagi ke depannya juga. Betul. Untuk menyebut siapa-siapa saja yang kemungkinan akan di reshuffle. Tapi sebelum kita melanjutkan itu lagi Pak Adi, Pak Henry dan juga Pak Ngabalin, kembali kita akan istirahat terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Televisi Republik Indonesia masih membahas terkait reshuffle kabinet, dan saat ini kami sudah terhubung kembali dengan Pak Ali Ngabalin untuk membahas terkait dengan isu ini. Kembali saya ingin mengkonfirmasi tentang pernyataan sebelumnya Pak Ngabalin, di mana kemarahan Presiden ini tidak menyebutkan pada menteri tertentu, tapi justru lebih menyebutkan kepada sektor yang dianggap mengecewakan di tengah pandemi COVID-19. Tadi juga Pak Adi sudah menjelaskan bahwa ada beberapa menteri sebetulnya memiliki kinerja yang bagus tapi justru tidak terekspos, tapi ada juga yang sebaliknya. Bagaimana Pak Ngabalin tanggapannya? Ya, memang benar. Saya mesti bilang bahwa pada sektor yang kemarin disebutkan oleh Bapak Presiden itu adalah sektor kesehatan karena terkait dengan pandemi. Maka ada 3 hal yang harus menjadi perhatian yang tadi teman-teman juga sudah bilang, Mas Henry, kemudian Mas Adi juga sudah sampaikan bahwa kalau dilihat bahwa health solution itu ada satu gerakan besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pandemi ini. Kemudian yang kedua itu adalah kepastian pemerintah terhadap apa yang kita sebut dengan food security. Ada poin yang ketiga itu adalah terkait dengan solve economic problem. Jadi memang karena kemarin itu disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan masalah bidang kesehatan, sektor kesehatan. Tidak banyak menteri memang yang menggunakan Twitter, tidak banyak menteri yang menggunakan Facebook, tidak banyak menteri yang menggunakan Instagram dan lain-lain. Sehingga memang ketika humasnya dan bidang hubungan kemasyrakatannya itu tidak digunakan untuk menyiarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh para menteri, itu agak repot memang, khususnya dalam pandemi ini. Saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden itu mengatakan secara khusus terkait kepada 2 hal. Hal yang pertama itu adalah tourism dan yang kedua itu adalah bidang perikanan dan kelautan. Tadi Mas Adi sempat singgung juga, saya ada di KKP itu terkait dengan perintah Bapak Presiden untuk mengawal Pak Menteri dalam bidang komunikasi publik. Hubungan antara Pak Menteri dengan para nelayan. Tidak banyak juga orang tahu bahwa benih lobster itu dari hasil survei penelitian yang dilakukan tidak saja di Indonesia tapi di dunia, itu di laut di Indonesia itu ada sekitar 27, hampir 28 miliar di lautan kita itu ada benih lobster itu. Tidak banyak orang tahu lagi bahwa benih lobster itu berasal dari telur, ya, telur lobster yang jumlahnya miliaran, ribuan, miliaran, ya, dari setiap 10.000 benih lobster itu, ya, itu dilakukan oleh Kementerian KKP itu tidak lain adalah orientasi yang paling pertama yang diminta oleh Pak Presiden itu adalah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para nelayan. Ini untuk tadi sempat disinggung oleh Mas Adi. Karena itu memang begini, kalau kemarin mendengar pidato Bapak Presiden itu kan lebih kepada bagaimana substansinya terhadap kerja-kerja yang luar biasa. Makanya kalau kita kasih contoh-contoh menteri, saya kasih contoh aja. Baik itu di Kementerian Pertanian atau kementerian yang langsung berhubungan. Tadi saya sebut dengan food security. Kemudian menteri yang juga untuk bisa mengangkat bagaimana perkembangan ekonomi bagi masyarakat itu adalah nelayan dan tourism. Sehingga hari ini masyarakat itu merasakan satu suasana yang luar biasa di periode yang kedua Bapak Presiden Joko Widodo ini. Terkait dengan apa? Terkait dengan kehidupan mereka, para petani nelayan itu. Kenapa? Karena nanti setelah ada Menteri Pak Edi Prabowo ini kemudian keran itu dibuka dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang para ahli untuk bisa melakukan program-program terpenting terkait dengan
langkah-langkah dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Menteri Edi. Itu sebabnya saya kira memang kalau banyak juga menteri yang tidak dipakai kembali lagi oleh Bapak Presiden, tetapi tidak melakukan tidak melakukan kritik atau tidak seperti perilaku tidak ikhlas, ya. Belakangan ini memang ada orang yang nyinyir, kemudian menggunakan perasaan dan lain-lain, semacam orang kena penyakit post power syndrome gitu loh. Jadi, saya ingin katakan dalam posisi seperti inilah, mari kita duduk tenang. Kemudian saya setuju dengan Bang Henry, kemudian saya setuju juga dengan Mas Adi tadi bahwa reshuffle ini adalah menjadi kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Bapak Presiden seperti diatur oleh undang-undang. Nah, khusus terkait dengan pidato kemarin, mari kita dorong terus ya, mudah-mudahan para pimpinan kementerian dan lembaga ini bisa bekerja dengan baik, dan insya Allah saya percaya bahwa komunikasi internal, kemudian komunikasi yang Bapak Presiden lakukan dengan para anggota kabinet ini tetap berjalan makin bagus, dan kita berharap di masa-masa pandemi ini kegiatan itu bisa berjalan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, Pak Ngabalin, juga sebelumnya juga nanti kita akan berbincang terkait dengan siapa saja yang memungkinkan tersinggung untuk di reshuffle di beberapa waktu. Karena Pak Adi juga tadi menyebutkan kalau misalnya tidak diwujudkan reshuffle ini, justru ini akan menjadi pertanyaan balik lagi kepada Pak Presiden. Evaluasinya kemana gitu Pak Ngabalin. Tapi sebelum menjawab itu, kita akan kembali istirahat dulu. Setelah jeda berikut ini, Indonesia Bicara akan segera kembali. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Televisi Republik Indonesia masih membahas reshuffle kabinet dan masih terhubung bersama kami melalui Zoom Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Pak Adi bahwa ada kemungkinan reshuffle ini harus dilaksanakan 3-4 bulan ke depan. Karena jika tidak, tentu pertanyaannya adalah boleh ini semakin bergulir dan kabinet-kabinet atau menteri-menteri ini sudah mulai berhitung. Jika anggaran yang disebutkan Pak Jokowi ini tidak dianggarkan secepat mungkin, ini bisa juga kembali ke kas negara. Seberapa penting peluang itu, Pak, terjadi dalam waktu dekat? Ya, karena itu menjadi kewenangan Presiden, menjadi hak prerogatif Presiden, maka bisa saja terjadi setiap saat, tergantung seberapa jauh Bapak Presiden menilai. Cuma memang bahasanya begini kan, dengan selesai pidato atau tegurannya Bapak Presiden di depan sidang kabinet itu kan, di media sosial itu kan seperti banyak orang ya, para menterinya nggak ada, tidak terganggu sama sekali. Orang-orang yang kemarin ya di media sosial itu seperti kebakaran jenggot ya. Saya umpama tadi seperti Mas Adi menyebutkan, saya ada di KKP, di Komisi Pemantau ya,
kebijakan publik untuk nelayan dan Pak Menteri Edi Prabowo. Maksud saya begini, ada juga banyak menteri yang diganti tapi happy-happy saja, ikhlas bahwa itu adalah kewenangan Bapak Presiden. Jangan juga nanti ada menteri yang diganti, ya tidak ikhlas, kerjanya hari-hari nyinyir, menyebarkan berita bohong terhadap informasi kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan, ya. Jadi penuh keikhlasannya, tawakal supaya jangan sampai terjadi post power syndrome. Kalau itu yang terjadi nanti bisa kena penyakit, gitu loh. Ya, ini menterinya sudah menteri baru, periodenya periode kedua. Jadi ikhlas, tawakal, bersyukur supaya nanti Allah tingkatkan lagi ketakwaannya atau banyak rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa menurut regulasi, ketentuan undang-undang itu kan menjadi kewenangan hak presiden. Gonta-ganti kabinet berapa kali pun itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Tapi saya ingin mengatakan lagi bahwa substansi dari materi yang kemarin Bapak Presiden kemukakan itu adalah lebih kepada seberapa jauh para menteri itu bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang extraordinary. Jadi tidak seperti biasa. Kenapa? Karena dalam masa pandemi, dalam masa kita sedang diintai oleh virus COVID-19. Dengan begitu maka seluruh alokasi anggaran yang tadi saya sebutkan, termasuk diantaranya adalah refocusing anggaran pendapatan belanja negara, dirubah undang-undang dengan hak kewenangan presiden, kemudian melihat bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dalam situasi darurat harus diberlakukannya Perpu. Nah, semua ini Bapak Presiden, ya tadi Mas Adi dengan sangat cerdas, ya saya terima kasih banyak memberikan backup dukungan, karena menurut saya betul, semua regulasi-regulasi itu sudah disiapkan. Sehingga langkah-langkah dan kerja-kerja para menteri itu harus bisa lebih cepat. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa Bapak Presiden memberikan perhatian serius dan syukur alhamdulillah, ya. Menterinya kerja dengan baik seperti Menteri Tourism, ya, Menteri Pariwisata, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Menteri Pertanian. Presiden memberikan perhatian yang bagus atas kinerja beliau-beliau, dan karena itu kita ya sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden, kemudian kedua sahabat saya, para peneliti dan dosen yang juga punya konsentrasi full dalam masalah-masalah demokrasi, kita tidak lain kecuali memberikan dukungan dan dorongan kepada senior-senior kawan sahabat kita yang ada dipercayakan oleh Bapak Presiden untuk bisa melakukan kerja dengan kinerja-kinerja yang extraordinary dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya kira itu Mbak Dia yang saya komentari. Singkat saja juga Pak Ngabalin, saya mau tanya, seberapa lama waktu yang dibutuhkan Presiden untuk memberikan kesempatan kepada kabinetnya untuk bekerja mengevaluasi diri, Pak? Ya, dengan Allah pasti Presiden yang tahu. Ya, Presiden yang punya evaluasi, Presiden yang bisa memberikan penilaian. Dan karena itu saya kira saya dan siapapun tidak punya kapasitas yang cukup untuk mengomentari itu. Dan belum ada bocoran juga dari istana, Pak Ngabalin? Kita lihat ada tanda-tanda, saya akan kasih tahu kepada TVRI. Percaya itu. Oke. Itu dia. Kembali lagi ke Pak Adi, tadi juga sempat banyak dipuji nih Pak tentang pengamatannya katanya. Tapi perlu yang kita garis bawahi bahwa kemarin Pak Jokowi menegaskan bahwa ada 75T tapi daya serapnya justru sangat rendah sekali. Dan ini tidak hanya menurut Pak Ngabalin tidak berbicara tentang menterinya, tapi bicara tentang bidangnya. Tapi justru 75T ini kan tidak hanya kepada sektor kesehatan, banyak sektor yang terkait di dalamnya seperti itu. Tapi untuk sebelum dijawab, Pak Adi, kita tahan dulu karena kita akan istirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami. Obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya.
Mau sehat? Selalu saksikan hanya di TVRI. Setiap Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia Sehat, sehat, sehat itu asik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan kembali melanjutkan isu kita malam ini yakni terkait reshuffle kabinet. Kembali kita akan berbicara tentang pengamatan Pak Hadi secara pribadi sekaligus juga closing statement Pak Hadi. Nah, kalau misalnya reshuffle ini bergulir terlalu lama, tentu saja ini juga meresahkan kinerja kabinet. Apakah itu menurut Pak Hadi memungkinkan untuk reshuffle kabinet ini memberikan bukan justru perbaikan bagi menteri, tapi justru menjadi kekhawatiran yang memperlambat kinerja mereka? Bagaimana pandangan Pak Hadi? Periode kedua Jokowi ini tentunya ingin meninggalkan satu legacy yang cukup luar biasa. Kalau dulu di periode pertama Jokowi reshuffle itu karena memang begitu banyak jegal-jegal politik yang dilakukan oleh partai-partai politik yang tidak mendukung Jokowi. Reshuffle dilakukan merangkul sejumlah parpol sehingga ada konsolidasi dan dukungan parpol, terutama di Senayan. Periode kedua, ketika semua partai politik sudah kondusif mendukung Pak Jokowi, hanya menyisakan sejumlah partai misalnya, jadi reshuffle memang hanya based on kinerja menteri. Jadi siapapun menterinya, baik dari kalangan profesional ataupun partai politik harus diganti. Karena Pak Jokowi ingin meninggalkan satu warisan politik yang bisa diingat oleh banyak orang. Betul kata Mas Henry tadi, warisan politik yang ingin ditinggalkan Pak Jokowi ini kan tersendat gara-gara corona. Gara-gara menterinya tidak bisa kerja maksimal, kartu prakerja sekarang dipending. Ataupun misalnya soal pindah ibu kota, sekarang hilang dan senyap. Nah disitulah kemudian agenda-agenda prioritas Pak Jokowi yang diinginkan jadi target nggak selesai, karena kinerja menterinya tidak maksimal. Karena itulah Pak Jokowi harus menunjukkan kepada publik bahwa di periode kedua Pak Jokowi sudah tidak tanpa beban, tidak bisa diintervensi gitu ya, dan tidak bisa didikte oleh siapapun. Makanya reshuffle aja menterinya. Kalau hanya ingin mengamputasi kegaduhan dan dinamika politik, satu, paling mungkin reshuffle dilakukan pada menteri yang dari kalangan profesional, yang kerjanya tidak perform. Minimal tidak ada protes dari partai politik. Pada level parpol, yang penting jatah kursi partai politik tidak dikurangi. Kalau partai A misalnya menterinya nggak oke, ganti aja. Diganti dengan kader dari partai yang kemudian bersangkutan. Itu artinya ini untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya insoliditas dukungan parpol terhadap partai. Ini yang kemudian bisa direkayasa oleh presiden untuk melakukan reshuffle terbatas gitu ya. Ataupun mini reshuffle yang penting kinerjanya bisa diharapkan menteri ini. Yang kedua potensi kegaduhannya bisa diredam. Dalam konteks itulah statement pidato presiden itu bukan lagi hanya menjadi spekulasi, tapi bagi saya adalah semacam intimidasi kepada menterinya untuk bekerja maksimal. Saya tadi menyebutkan bahwa kalau sudah setahun nggak maksimal kerjanya, sepertinya kok layak untuk diganti, layak untuk dievaluasi. Ataupun batas toleransinya sampai Desember akhir. Ini kurang lebih sekitar setahun 3 bulan. Kalau menterinya sudah tidak firm, tidak extraordinary, ya wassalam. Toh banyak SDM dan resources yang sebenarnya bisa dipakai oleh presiden untuk membantu kerja-kerjanya yang jauh lebih nyata. Kan begitu yang sebenarnya bisa diharapkan. Soal potensi kegaduhan, soal melambat tidak lambat, saya kira presiden tidak perlu berpikir itu. Visi presiden harus lebih diterjemahkan tentu dengan pembantu-pembantunya yang bisa diajak lebih kerja maksimal dengan kecepatan penuh. Bukan menteri yang alon-alon asal kelakon. Iya, kalau Pak Heri gimana tanggapannya melihat ini? Kalau mereka dipertahankan, apakah memungkinkan? Tapi kalau misalnya diganti, seberapa berpengaruhkah profesional dan juga partai politik ini dalam kinerja mereka, Pak Henry? Ya, jadi begini, kalau saya melihatnya yang pertama, pada saat presiden komplain kemarin ke menterinya, itu presiden menurut saya sedang kerasukan rakyat tuh. Ya. Kenapa kerasukan rakyat? Karena rakyat itu kan lagi marah-marahnya nih sekarang. Ya. Lagi COVID, disuruh stay di rumah, tiba-tiba iuran BPJS Kesehatan naik. Lagi COVID, disuruh stay di rumah, kok tagihan PLN naik nih, gitu kan? Walaupun penjelasan sama PLN, ya nanti PLN aja yang jelasin gitu kan.
Jadi ada kegundahan masyarakat gitu. Marah sekali. Kemarin kita melihat Pak Jokowi marah sama menterinya. Ini sebagai rakyat itu seperti diwakili. Wah, presiden lagi menyuarakan kegelisahan hati kami, rakyatnya. Gitu ya. Walaupun menurut saya ada satu lagi yang harus digarisbawahi. Presiden ini boleh juga patut diacungi jempol karena dia bertanggung jawab, leadershipnya ditujukan sekali. Dia bertanggung jawab kepada kinerja menterinya dengan mengatakan ini memang beliau mengakui tidak ada progres yang signifikan. Dari awal kan beliau menyatakan tidak ada tuh visi menteri, yang ada visi presiden. Makanya pada saat beliau mengatakan ini nggak ada progres yang signifikan, sebetulnya dia mengkritisi diri sendiri. Itu bagus sebagai leaders. Artinya dia pasang badan. Nah, terkait siapa yang diganti, siapa yang tidak, kalau menurut saya ada beberapa menteri yang sulit sekali diganti karena terkait dengan beberapa hal. Misalnya, yang pertama, saya harus sebut Pak Basuki Hadimulyo. Dia penjaga monumen Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur itu dia yang jaga. Jadi menurut saya dia akan stay. Terus kemudian ada Bambang Brojonegoro. Tadi Mas Adi menyampaikan tentang IKN dulu yang membuat strategi peta birunya ibu kota negara baru itu Pak Bambang Brojonegoro, dan saat ini sedang memimpin konsorsium penemuan vaksin COVID-19. Jadi menurut saya nggak mungkin dipotong. Kemudian para ketua-ketua parpol, Pak Prabowo misalnya, waduh kalau di reshuffle jadi tambah runyam nanti. Balik lagi, rekonsiliasi yang sudah dilakukan Pak Jokowi jadi nggak ada gunanya gitu. Kemudian Menteri Erlangga, Soeharto Monoarfa, ya menteri-menteri yang terkait dengan atau pemilik-pemilik parpol lah, seperti ketum-ketum parpol ini menurut saya akan bertahan. Tapi saya melihatnya begini saja, Presiden ini sudah paham betul apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan dia gulirkan sebagai legasi-legasi yang baik sekali untuk dicatat sejarah. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Henry Satrio dan juga Adi Prayitno untuk kesediaannya hadir bersama kami di Indonesia Bicara, mengangkat tentang isu reshuffle kabinet yang saat ini masih ramai didiskusikan oleh masyarakat. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ali Muhtar Ngabalin yang sudah bergabung bersama kami selama sejam tadi melalui via Zoom. Terima kasih banyak Pak Ngabalin sudah meluangkan waktu. Semoga sehat selalu Pak Ngabalin, juga Pak Henry dan juga Pak Adi. Terima kasih juga untuk pemirsa TVRI yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara malam ini. Tentu harapan kita adalah negara bisa menjalankan tugasnya dan juga masyarakat bisa mendapatkan harapan yang ditujukan kepada negaranya. Selamat malam, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Media. Saat ini terkonfirmasi ada 2 kasus